Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar di rumah? Sehat-sehat semuanya? Iya, salam-salam pemimpin bangsa yang luar biasa, anak-anakku sekalian yang nanti akan menggantikan pengurus OSIS di periode kepemimpinan 2020-2021. Iya, kami segenap guru dan para pembina OSIS akan memberikan materi-materi yang akan membekali anak-anak sekalian sebagai pemimpin-pemimpin bangsa, ya. Dan saya pribadi, Bapak Ngadiman, pada pagi hari ini akan menyampaikan materi wawasan wiyata Mandala untuk anak-anak sekalian, para kader, ya. Sudah siap anak-anak sekalian? Iya. Mungkin ada yang tahu apa itu wawasan wiyata Mandala? Ayo, ada yang tahu? Iya, mestinya para kader pemimpin bangsa, terlebih sebagai peserta didik, harus tahu. Pak Ngadiman pernah menyampaikan di kegiatan apa anak-anak sekalian di MPLS dulu sudah pernah menyampaikan juga wawasan wiyata Mandala. Ya, tentunya anak-anak sekalian juga harus melaksanakan wawasan wiyata Mandala, ya. Kalau kita berbicara wawasan wiyata Mandala, kita akan mengingat bahwa sekolah kita itu adalah lingkungan pendidikan. Jadi wawasan itu dalam arti kata bahwa sebuah area, sebuah lingkungan, ya. Wawasan cara pandang, kemudian wiyata Mandala itu adalah sebuah kawasan lingkungan pendidikan. Jadi dengan kata lain bahwa wawasan wiyata Mandala itu adalah wawasan cara pandang, kemudian wiyata pendidikan Mandala adalah sebuah lingkaran, sebuah kawasan. Sehingga kalau kita artikan secara keseluruhan wawasan wiyata Mandala, mari kita gunakan sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Tentunya sekolah sebagai lingkungan pendidikan, kita akan menggunakan sekolah itu sebagai tempat belajar, tempat mengangsu kawruh, ya, dalam bahasa Jawa, atau untuk mencari pendidikan. Dan anak-anak sekalian mestinya juga tahu yang namanya pendidikan adalah sebuah usaha sadar yang dilakukan secara terus-menerus, berkesinambungan, terprogram, agar anak-anak yang belum tahu menjadi tahu, yang belum pandai menjadi pandai, kemudian yang belum dewasa menjadi bisa lebih dewasa, ya, sehingga anak-anak akan menjadi generasi penerus cita-cita yang pandai, cerdas, berkarakter. Tentunya wawasan wiyata Mandala berharap seperti itu. Ya, kalau kita lihat anak-anak sekalian yang berada di SMP Negeri 9 Salatiga mempunyai bakat potensi yang luar biasa, ya. Ada yang mungkin punya bakat potensi di seni, ya, di estetika. Ada mungkin. Nah, nanti marilah di lingkungan pendidikan ini kita kembangkan bakat prestasi Anda. Ada yang mempunyai potensi di akademis, silahkan kita tingkatkan, kita maksimalkan, kita optimalkan, mempunyai prestasi-prestasi yang baik di akademis. Kemudian juga di olahraga, luar biasa. SMP Negeri 9 Salatiga senantiasa melahirkan bakat-bakat prestasi di bidang olahraga. Mungkin anak-anak sekalian sudah tahu semuanya, sudah kita ekspos di media massa, kita ekspos di media sosial, sampai kakak-kakakmu bisa menembus sebagai juara pertama senam pojok-pojok Nusantara yang bisa menjadikan nama harum, nama baik di SMP Negeri 9 Salatiga. Ini adalah salah satu bentuk sebuah pembinaan agar anak-anak menggunakan lingkungan pendidikan ini untuk membuat sebuah prestasi yang baik. Jangan malah menggunakan sekolah sebagai arena, sebagai ajang, sebagai tempat untuk mengembangkan hal-hal yang kurang baik. Ini harus kita habiskan, harus kita pupus, harus kita hilangkan, ya. Sehingga kalau ada mungkin anak-anak ya menggunakan sekolah untuk tempat pacaran, ini tidak boleh, ya. Karena tadi Bang Dimas sudah menyampaikan wawasan wiyata Mandala. Bagaimana cara pandang siswa
untuk menjadikan sekolah ini menjadi lingkungan pendidikan. Ya, silahkan dikembangkan bakat prestasinya. Dan Pak Kadiman titip, sekarang di era globalisasi, di era kemajuan yang luar biasa ini, ya, banyak anak-anak yang sudah, ya, anak-anak remaja mestinya sebagai anak-anak yang menjadi tulang punggung bangsa, ya, yang perjalanan hidupnya harus diisi dengan tinta-tinta emas, namun sudah, ya, melakukan hal-hal yang kurang terpuji. Banyak anak-anak remaja yang melakukan pergaulan bebas. Baik atau tidak anak-anak sekalian? Tidak baik kan? Ya, mari kita hilangkan. Banyak anak-anak remaja, anak-anak muda sudah menggunakan narkoba. Ya, tentunya ini tidak baik dan akan merugikan diri sendiri. Ya, karena apa? Narkoba hanya akan menjerumuskan bangsa ini menjadi bangsa-bangsa yang tidak bisa berkembang, bangsa-bangsa yang kerdil, bangsa-bangsa yang bodoh, bangsa-bangsa yang tidak berkarakter. Kalau kita lihat anak-anak sekalian, mungkin pernah melewati di depan terminal bis, ya. Di sana setiap pagi sampai sore ada sekelompok anak-anak muda yang tubuhnya ditato, ya, tidak hanya tangannya tapi mukanya sampai ke matanya pun ditato. Ya, segerombolan anak-anak PAN ini tidak perlu kita contoh. Ini adalah remaja-remaja yang nanti akan membuat Indonesia menjadi tidak baik, tidak maju, ya. Ini kita sayangkan. Oleh sebab itu, mari kita gunakan sekolah ini untuk membangun anak-anak yang cerdas, membangun anak-anak yang berkarakter, sebagaimana diamanatkan di tujuan pendidikan nasional, ya. Tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Ya, tentunya ini menjadi tujuan kita. Dan satu, ya, agar kita menjadi anak-anak yang baik, tentunya apa? Ikuti saja tata tertib sekolah yang sudah ditetapkan. Karena tata tertib sekolah itu sudah merupakan bagian dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang di-breakdown menjadi aturan-aturan yang mengacu tujuan pendidikan nasional. Dengan muaranya nanti anak-anak akan terlahir generasi yang luar biasa. 2045 milik Anda semuanya, ya. 2045 adalah menjadi tanggung jawab Anda. Oleh sebab itu, bangun mulai sekarang, ya. Hilangkan karakter-karakter yang tidak baik. Caranya dengan apa, anak-anak sekalian? Di sekolah sudah banyak kegiatan-kegiatan pembiasaan dan ekstrakurikuler yang mempunyai bakat seni. Mari kita masuk di pembinaan bakat dan seni. Terus kemudian ada pembiasaan karakter. Setiap pagi kita doa bersama, kita ada kajian Al-Quran, kajian Alkitab, terus kemudian sholat berjamaah setiap siang, ya anak-anak sekalian, ya. Setiap hari saat kita belum masuk di masa pandemi kemarin, itu setiap jam 12 kita senantiasa melakukan sholat berjamaah zuhur. Kemudian yang non-Islam itu mengadakan kegiatan persekutuan doa, ya. Ini adalah sebagai bentuk untuk membangun karakter religius di antara kita semuanya. Kemudian juga yang bakat seni, olahraga bisa dikembangkan lewat ekstrakurikuler olahraga seni, ya. Terus kemudian juga tidak kalah pentingnya itu juga anak-anak mengikuti kegiatan apa? Praja Muda Karana, ya, pramuka. Ini juga salah satu pembinaan generasi muda khususnya di dalam membangun karakter bangsa ini. Sekarang pramuka hukumnya wajib, ya. Dan selamat kepada adik-adik Menggalang yang kemarin sudah mengikuti lomba poster, ya, untuk tingkat kota Salatiga di bawah naungan Wartir cabang, ya. Dan alhamdulillah meskipun belum juara 1, adik-adik sudah mewakili SMP Negeri 9 Salatiga sebagai juara 3 lomba poster. Ini luar biasa. Pak Kadiman memberikan apresiasi. Semoga nanti kelak di kemudian hari
anak-anak akan lebih prestasi lebih baik lagi, ya, dan akan memberikan coretan tinta emas di SMP Negeri 9 Salatiga. Insya Allah mohon doanya, nanti akan kita buatkan ya semacam museum prestasi bagi anak-anak yang berprestasi ya di SMP Negeri 9 Salatiga. Dan juga tidak kalah pentingnya, Dinas Pendidikan Kota Salatiga membuat sebuah galeri inovasi pendidikan. Jadi setiap sekolah yang mempunyai inovasi-inovasi yang luar biasa nanti bisa kita masukkan di sana sebagai khasanah kekayaan inovasi Kota Salatiga. Ya, itu anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan. Jadi sekali lagi, mari kita bangun wawasan Wiyata Mandala. Apa tadi anak-anak sekalian wawasan Wiyata Mandala? Pangatiman ulang lagi ya. Wawasan adalah cara pandang warga SMP Negeri 9 Salatiga, termasuk di dalamnya adalah siswa, bagaimana memandang sekolah sebagai wawasan, sebagai lingkungan pendidikan, sehingga akan terbangun generasi-generasi yang cerdas, terampil, berkarakter, dan beretos kerja tinggi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tetap jaga kesehatan ya di masa pandemi ini. Masa pandemi kita tetap berprestasi, tetap berinovasi ya. Selalu cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan selalu pakai masker. Semoga semuanya terlindungi dari pandemi COVID-19 ini. Tetap sehat, salam sehat untuk kita semuanya. Dan saya akhiri, mohon maaf mungkin dalam Pak Madipan menyampaikan ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.